pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial dan wah ini Nggak spesial ini mah. kalau ini namanya Pak Didi Rosyadi. Beliau ini dosen sekaligus juga beliau ini sudah malang melintang di dunia pendidikan lah. Jadi orang yang kita ajak ngobrol pada hari ini ya orang yang cukup pengalamannya luas sepertinya ya, pengetahuannya juga banyak ya. Sayang-sayang kalau tertinggal gitu aja. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus perbincangan kita nanti dengan Pak Didi Rosyadi. Itu menarik Pak. Di daerah yang tertinggal di masa pandemi kan orang diharuskan untuk belajar via daring ya? Iya betul ya. Itu gimana itu Pak? Jadi memang simalakama ya. Jadi di sisi lain kita memang dituntut untuk daring, tapi di lain sisi juga kita dihadapkan dengan keterbatasan sarana. Jadi nggak ada sinyal, anak mungkin hanya 1-2 orang yang punya HP. Ya pada akhirnya kita pakai kelompok-kelompok belajar. Jadi guling gitu loh. Ya jadi guling itu keliling gitu. Jadi keliling ke kampung A, keliling ke kampung B gitu. Gitu ya. Jualan apa ya? Iya gitu. Dan pernah kita coba pakai Google Meet ya. Jadi anak tuh itu dibikin kelompok belajar, mereka nyari sinyal gitu. Jadi nyari sinyal ke wilayah-wilayah tertentu gitu, karena memang sinyalnya hanya ada di tempat-tempat tertentu gitu. Jadi pada akhirnya kita takut lah misalkan bisi ayah kasus orai ring gitu kan, bisi ku orai gitu. Sudah dapat malah cuma tular. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau di pondok pesantren kan ini kan pondok pesantren. Iya betul. Di pondok pesantren itu alhamdulillahnya nggak ada daring itu. Ya, Nggak ada daring karena memang dari awal pandemi ya orang di sini terus, Pak. Ya. Cuman saya juga merasa takut ketinggalan juga nih anak pesantren. Yang Ya. lain udah bisa daring. Nah, ya. Kita di pesantren enggak. Iya, betul. Ya kan kalau lihat di pondok-pondok itu karena memang berada di satu tempat ya. Jadi anak ketika keluar sekolah itu masuk ke pondok, jadi terkondisikan lah gitu. Terkondisikan. Hanya memang ketika misalkan katakanlah tadi sentilan-sentilan teknologi, misalkan dengan Zoom mereka nggak dapat, tetapi saya pikir juga teknologi harus masuk di dalam gitu, di dalam proses, di dalam pesantren gitu. Karena memang teknologi sesuatu yang wajib kita pakai gitu. Jadi kalau misalkan di era kekinian kita tidak pakai teknologi, saya pikir akan ketinggalan zaman. Nanti akan lahirlah santri-santri yang katakan mungkin tidak mampu menjawab tantangan zaman gitu kan, karena memang dia tidak tersentuh teknologi gitu. Ini menarik nih Pak. Tadi Bapak bilang kalau teknologi itu wajib. Iya betul gitu. Katakanlah wajib lah untuk anak sekarang. Iya gitu ya, betul. Pak. Cuman di dunia kepesantrenan itu mungkin masih ada stigma mungkin. Ini mungkin tidak valid tapi bisa dicek lah. Iya. Ada stigma yang mengatakan ulah ngomean HP, ulah ngomean internet, dah deket ke maksiat. Nah, gitu dah. Ya betul. Saya pikir memang sebuah kebijakan atau sebuah alat itu memang seperti mata uang yang punya 2 sisi lah gitu. Jadi satu sisi bisa berdampak negatif, satu sisi juga bisa berdampak positif. Kalau misalkan kita berpikir tentang negatifnya saja, ya mungkin tadi akan seperti itu gitu loh. Jadi anak terlalu asik di beranda-beranda media sosial, anak mungkin terlalu asik di YouTube gitu. Sementara misalkan sisi positif dari teknologi itu tidak tersentuh gitu loh. Jadi sebagai media belajar itu tidak tersentuh gitu. Berarti jika ada kalimat-kalimat semacam itu ya katakanlah kurang tepat sebenarnya kalimat itu yang mereka teknologi lu bating maksiat kayak gitu. Nah, saya pikir itu kurang pas lah gitu ya, kurang pas karena memang tadi mungkin yang dia pikirkan tentang dampak negatifnya saja gitu.
Jadi sementara dampak positifnya saya pikir jauh lebih banyak, itu tidak terpikirkan gitu. Harus sejauh mana sih teknologi itu masuk ke dunia kepesantrenan gitu loh Pak? Harus sejauh mana gitu? Karena kayak misalnya kiai itu ada yang ceramah gitu. Ngapain katanya? Kitab kuning ke handphone katanya. Ya. Campur nanti sama film yang aneh-aneh gitu. Ya. Tapi kalau saya ngeliat sih, pertama di pesantren ya. Pesantren itu kan memang kalau kita lihat pembagiannya ada yang salaf ya, ada yang khalaf, ada yang perpaduan. Kalau lihat di undang-undang tentang pesantren itu kan juga samalah 3 ya. Ada yang pesantren itu pendidikan yang berbasis kitab kuning, ada yang mu'alimin, terus ada juga yang memang di dalamnya ada terintegrasi pendidikannya gitu, pendidikan umum. Nah, kalau lihat zaman kekinian, kenapa misalkan katakanlah pesantren-pesantren yang salaf itu mulai ditinggalkan karena memang saya pikir ini tidak mampu menyesuaikan dengan zaman gitu loh. Sama misalkan lah, si Akang punya istri kan? Belum? Baru mau gitu. Misalkan teman kita lah punya istri gitu kan? Gagal Gitu. Misalkan teman kita tuh punya istri tuh kan? Gitu. Nah, hari ini misalkan dia masih pakai bedak pipa. Bedak yang ada itu di tahun 90-an gitu. Nah, kan gitu kan. Kaget ini bedak apa? Kan gitu. Jadi ketika misalkan dia masih pakai bedak itu, saya pikir akan protes dari suaminya gitu loh. Karena dia tidak pakai bedak kekinian gitu. MS Glow. Nah itu gitu kan gitu. Dia misalkan dia tidak pakai MS Glow gitu kan. Gitu. Atau misalkan di beberapa merek lah ya. Gitu. Yang terkenal gitu. Artinya memang kita harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan tidak melupakan hitah ya. Misalkan tadi lah dunia pesantren katakan disentuh oleh teknologi gitu. Tetapi juga tidak melupakan bahwa pesantren itu basisnya ada basis Islam gitu, basis keagamaan gitu. Tadi misalkan kalau kita lihat di pembagian pesantren, terus kita lihat lagi misalkan dalam basis pembelajaran. Dalam basis pembelajaran mungkin ada sorogan, itu ada bandungan. Nah, hal-hal ini yang saya pikir perlu ada sentuhan teknologi gitu. Jadi ketika misalkan bandungan santri kan dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, adalah sentuhan teknologi misalkan dengan memakai infocus. Bahkan bisa jadi kalau sudah keren tuh itu dalam kondisi tertentu santri nggak perlu ngumpul di sebuah tempat. Dia tinggal di kobongnya aja gitu loh. Wah, nah, kan keren kan gitu. Jadi si santri di kobongnya terus lihat kiainya baca kitab, dia dengerin kan bandungan ya gitu. Dia juga misalkan lihat kitabnya gitu. Nah, ini kan sudah ada sentuhan teknologi gitu di sini gitu. Artinya nggak perlu misalkan ngumpul di sebuah tempat dalam kondisi tertentu. Misalkan pas santrinya tuh di rumah, dia masih tetap ikut bandungan loh gitu. Kalau misalnya pertanyaan saya agak sedikit nakal. Ya. Itu kira-kira mengurangi kadar keberkahannya nggak sih Pak? Nah. Ini mesti dijawab ini yang perlu diceritakan ini. Nah, kalau saya nggak mau terjebak ya, saya nggak mau terjebak dengan itu gitu kan. Ini kan pertanyaan ini menjebak gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi positif lah gitu, kita kan kalau secara logika dampak positif negatif ini yang kita uji gitu. Tapi kalau misalkan tadi masalah keberkahan dengan misalkan santri pegang kitab kuning di HP dengan keberkahan kitab asli kan gitu, kitab kuning asli. Tapi itu ada kajian yang lebih khusus itu. Saya nggak mau kejebak di situ gitu. Ini tanda kedewasaan orang ya. Takutnya nanti ada yang tersentil gitu kan kalau gitu. Kadang memang
Saya juga termasuk orang yang sebetulnya agak setuju memang dengan Ya. kehadiran teknologi di tengah Iya. pesantren gitu. Tetapi ada hal-hal yang sepertinya saya juga sukar gitu untuk bilang gitu, Pak. Iya. Itu soal-soal keberkahan, soal-soal pakemnya udah gitu dari dulu gitu. Iya. Nah, kira-kira supaya ini mulai bergeser, kalau ini tuh teknologi itu bukan apa ya? Ya nggak mungkin juga sih kayaknya mengurangi nilai keberkahan. Kalau saya berani. Iya, betul. Kira-kira untuk sampai di level pemahaman itu, ya itu mesti gimana sih gitu? Saya pikir kan ini perlu ada perubahan mindset ya, perubahan mindset misalkan dari kita sendiri ya, terus mungkin dari katakanlah santri, para kiai terhadap teknologi ini gitu. Jadi tadi pengujiannya itu tadi di dampak positifnya gitu. Kalau misalkan kita berkutat di dampak negatif, saya pikir nggak bakal maju-maju gitu. Misalkan kita mau bepergian, kita masih berpikir tentang cinta berakan, takut nyenggol, takut ini, takut itu, ketakutan itu gitu loh. Nah, kalau misalkan kita terlalu berpikir tentang ketakutannya, kapan kita berangkatnya gitu. Sama lah misalkan tadi masuk tuh teknologi ke dunia pesantren, ya kita jangan berpikir tentang dampak negatifnya, justru kayak coba kita rubah nih image teknologi gitu loh. Ternyata teknologi ini semakin bermanfaat gitu. Misalkan dalam sekian detik kita bisa menyerap informasi, dalam sekian detik kita bisa dapat materi gitu. Jadi kira-kira kalau misalkan saya menanyakan pertanyaan yang mengharuskan Bapak memproyeksikan sesuatu, kira-kira begini. Kira-kira dalam waktu misalnya 10 tahun, anak santri Salafi masih tidak menyentuh dunia digital, misalnya. Betul. Kira-kira apa yang akan terjadi gitu di tengah masyarakat? Ya. Menurut Bapak gitu. Saya pikir kan gini, kenapa hari ini dinosaurus tidak ada? Gitu. Kenapa manusia purba itu menyusut tubuhnya dan hilang gitu kan? Gitu, tergerus zaman. Artinya sama dengan manusia. Saya pikir kalau misalkan kita tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka ini akan hilang gitu loh. Dia tidak mampu menyesuaikan diri dengan zamannya gitu. Kalau misalkan tadi kita berbicara teknologi sesuatu yang pasti ada gitu, pasti ada di kehidupan ini. Sementara kita menolak itu, saya pikir kita akan ditinggalkan orang gitu. Ya kalau misalkan katakanlah lembaga lembaga pendidikan, terus gitu, dunia pesantren gitu, kita menolak kehadiran teknologi, saya pikir akan ditinggalkan gitu, karena memang tadilah tidak mampu menjawab pertentangan zaman gitu. Tapi misalnya sikap kita terhadap dunia pesantren yang memang katakanlah menolak total gitu terhadap dunia teknologi itu, kira-kira sikap kita nih sebagai orang yang melek lah katakanlah teknologi, kira-kira gimana kita ini ngobrolnya nih Pak gitu? Saya pikir gini, sekarang kan tidak bisa dipungkiri santri bawa HP. Nah kan gitu, kan gitu. Kiai juga pegang HP kan gitu. Artinya kan sentuhan teknologi ada di sana gitu. Gitu. Nah, hanya memang katakan mungkin para santri atau kiai berpikir bahwa di HP itu ada sisi yang negatif ya, ada sisi yang katakan berdampak buruk terhadap psikologis orang gitu. Nah, sebenarnya kan tinggal merubah itu aja gitu. Tinggal merubah itu aja. Kita pakai misalkan untuk belajar, kalau di sekolah-sekolah mungkin ada grup WA, ada bisa Google Meet, bisa Zoom gitu. Sehingga tadi anak-anak itu bergelut dengan teknologi, tetapi untuk sesuatu yang positif buat dirinya gitu. Ada semacam kekhawatiran memang Pak di tubuh pesantren itu ketika anak pegang handphone, karena memang ya godaan-godaannya itu terlalu banyak. Nah itu ya betul. Nah kira-kira kan untuk menyiapkan anak dia itu ngerti soal godaan-godaan ini gitu, itu tipsnya gimana sih Pak? Jadi kalau kita lihat di pendidikan kan ada 3 ya, ada yang informal, ada formal dan
yang informal, ada formal dan non formal ya. Kehidupan anak itu ini kan sebetulnya kalau kita lihat di masyarakat itu 24 jam kalau kita bagi 24 jam itu di sekolah hanya di angka 6 jam lah gitu, di angka 6. Artinya sisanya kan di keluarga dan masyarakat. Nah, di dunia pesantren saya pikir ini full ya 24 jam itu berada di pengawasan para ustadz-ustadznya gitu. Artinya anak lebih terkonsentrasi di sebuah tempat, anak mungkin interaksinya lebih intens ya dengan ustadznya, sehingga tadilah dampak-dampak negatif dari teknologi ini bisa teranulir gitu. Kalau misalkan di masyarakat berarti karena waktu yang jauh lebih banyak dengan orang tua, dengan keluarga, berarti orang tua mengingatkan gitu. Ketika misalkan anak lebih banyak main game, kita tidak merebut mereka dari dunianya, enggak itu gitu. Tapi kita mengingatkan dan memberikan porsi gitu. Misalkan berapa menit, berapa jam dia pegang HP gitu. Karena memang kalau kita lihat banyak kasus, ya ada anak yang sampai sarafnya terganggu kan gitu. Iya, akibat terlalu banyak lihat HP gitu. Karena sentuhan cahaya HP yang berbahaya ya buat mata gitu. Saya nangkep poinnya. Poinnya bahwa teknologi itu tidak bisa dibendung. Iya, betul. Termasuk dunia pesantren itu mesti adaptasi dengan situasi itu. Iya, betul. Nah, kira-kira nih terakhir nih Pak. Kira-kira saran nih untuk kiai-kiai yang rada masih apa ya istilahnya? Iya. Jumud kan ya? Enggak jumud juga ya? Maksudnya yang belum melek. Iya. Kira-kira tipsnya gimana nih? Bapak mau mengatakan apa nih? Jadi kalau misalkan kita lihat apa yang ada di benak kita tentang santri, gitu loh. Jadi santri hari ini masih di mata kita ya, di masyarakat umum, itu misalkan katakan dalam tanda kutip dia lekat dengan sarungnya, lekat dengan pecinya, itu lekat dengan karakter keagamaannya, tetapi katakan maaf berbicara situasi kekinian dia agak gaptek gitu loh. Nah, maka ini wajah santri, wajah image santri, mungkin image kiai ini kan perlu dirubah gitu, bahwa santri itu nggak seperti itu loh. Santri milenial itu, kiai milenial itu melek teknologi gitu. Ketika misalkan mengupas sebuah permasalahan ya tinggal lihat di Google gitu. Nggak perlu dia misalkan ke rumah bawa kitab gitu kan, loh ada di sini loh. Saya punya perpus di sini gitu loh. Di memori saya gitu, di HP saya. Nah, ini katakanlah santri yang milenial gitu loh. Kayak yang milenial gitu ya. Di garis bawah. Iya. Jadi kalau kiai sepuh enggak usah gitu. Iya gitu. Ya, jadi memang santri pada akhirnya memang harus bisa adaptasi ya dengan situasi hari ini. Iya. Akan ditinggalkan Menara Gading sendiri. Iya, gitu. Nanti akan ditinggalkan gitu. Oh, Masya Allah, terima kasih nih Pak ini. Oke, siap, ini hanya sharing saja ya. Iya, ini banyak banget kita dapat. Dan berani loh mengatakan ini loh. Saya merasa terwakili sebenarnya. Dan yang lain, Bapak mampu mewakili kita semua, punya keresahan kita. Cuma kalau kita takut kualat kan Pak. Ya, sama saja saya. Kirain udah enggak ini. Tapi kan ya tadi lah kita coba kemas lah permasalahan ini sesuatu yang katakan tabu ya gitu. Kita coba kemas ke mungkin ya bahasanya lebih halus lah gitu kan. Tadi santri yang milenial, kayak yang milenial kan gitu kan, yang melek teknologi gitu. Iya, siap. Ya. Baik Pak, sebenarnya waktunya mestinya kita harus panjang nih berbincang di belakang kamera ini. Oke, siap. Terima kasih Pak waktunya. Oke, sama. Itu saja dari perbincangan kami berdua dengan Pak Rosidi.
Semoga pembicaraan kami ini bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, masa sih? Gitu Iya. kan. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Siap. Jangan kemana-mana, saksikan terus podcast kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.